Halo, salam sehat Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia dan terutama Bapak Ibu guru yang ada di program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Keterampilan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Saya juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Adi Respati dan pembimbing-pembimbing kami dalam program Guru Belajar dan Berbagi atas ilmu yang telah diberikan hampir selama 2 minggu ini dan selanjutnya seterusnya ke depan sampai kiranya kami bisa tuntas semua dan menjadi guru-guru yang unggul dalam adaptasi teknologi. Di sini saya akan memaparkan tugas mandiri saya yang pertama dalam program belajar Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, yaitu tentang pengembangan diri, resiliensi, dan SAMR. Nah, sebelum saya memaparkan tugas mandiri saya, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan inilah sekolah kami Bapak Ibu, guru yang ada di seluruh Indonesia. Sekolah ini ada di daerah yang terpencil, tertinggal. Inilah rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah dan ini adalah sekolah kita SMK Negeri Losida Siatas Barita yang ada di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dan ini adalah anak-anak kita belajar biologi di luar. Kemudian inilah hasil pertanian mereka, karena di sekolah kita ada jurusan agribisnis, tanaman pangan, hortikultura, jurusan kedua teknologi pengolahan hasil pertanian, dan yang ketiga teknik komputer dan jaringan. Nah, kita akan masuk kepada tugas mandiri. Tugas mandiri saya yang pertama dibagi ke dalam 4 bagian. Bagian yang pertama itu bagian data pribadi saya. Bagian kedua mengenai rencana umum yang akan saya lakukan. Dan bagian ketiga adalah rencana praktek learning saya nantinya. Yang bagian keempat itu panduan resiliensi saya. Bagian pertama, data pribadi saya. Nah, ini Bapak Ibu wajah saya. Saya mengambil latar belakang di background saya itu Danau Toba. Nama saya adalah Maita Morah Napitupulu. Saya berasal dari SMK Negeri Losida Siatas Barita. Mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran biologi. Nah, tanggal saya membuat video tugas mandiri ini nanti akan saya upload ke YouTube pada tanggal 11 Juli 2021 di Tarutung. Sebelumnya kita akan bahas sedikit mengenai resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Jadi, kalau kita mengalami kemunduran atau kegagalan dalam misalnya proses belajar mengajar kita, maka kita sebagai guru harus mempunyai kemampuan usaha untuk bangkit. Nah, kemampuan usaha untuk bangkit dari kegagalan inilah yang disebut dengan resiliensi. Kemudian SAMR. SAMR ini apa? SAMR ini adalah tingkat kematangan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, jadi seberapa matang kita sebagai guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran itu tingkatannya disebutlah itu SAMR. Nah, tingkat kematangan ini akan dimulai dari tingkat kematangan menggunakan teknologi dari tingkat pemula sampai ke tingkat mahir. Sebagai contoh,
kita pakai teknologi aplikasi video meeting dalam pembelajaran yang akan saya pelajari nantinya dari seri seri guru belajar dan berbagi ini. Apa itu SAMR? SAMR itu singkatan dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Substitution itu mengarah ke, kan tadi kita memakai aplikasi video meeting. Ini sudah kesepakatan contoh dalam di tugas mandiri ini. Nah, pada tingkat substitution, aplikasi video meeting ini dipakai guru biasanya untuk hanya metode ceramah. Jadi dia tingkat pemula. Guru itu tingkat pemula di sini. Sedangkan augmentation, aplikasi video meeting ini dipakai untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Nah, dia mulai sedikit mengadaptasi teknologi video meeting ini tidak lagi untuk metode ceramah, tapi sudah masuk ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat diskusi mandiri dan tanya jawab. Sedangkan pada tingkat modification, aplikasi video meeting sudah digunakan agar murid-murid bisa bertemu dengan para pakar atau membawa murid kita keluar kelas untuk belajar melalui field trip virtual. Nah, ini sudah mulai berbeda banyak dari substitution dan augmentation. Nah, sedangkan redefinition, Bapak Ibu, di sini aplikasi video meeting ini digunakan oleh guru-guru agar murid-muridnya mampu mengadakan festival, mengadakan webinar, mengadakan project, mengadakan pameran, dan atau pentas virtual. Jadi, pada redefinition, pembelajaran itu sudah sangat berbeda dilakukan oleh sang guru, bahkan tanpa adaptasi teknologi, pembelajaran tidak bisa berjalan. Nah, di redefinition, ini sudah dikatakan gurunya tingkat mahir. Nah, apa hubungan SAMR dengan resiliensi? Nah, hubungan SAMR dengan resiliensi, untuk mengetahui SAMR, maka dengan mengetahui SAMR, maka memberikan gambaran kepada kita seberapa resilienskah seorang guru itu memanfaatkan teknologi untuk pembelajarannya. Nah, oke, kita lanjutkan berikutnya. Masuk ke bagian kedua. Tadi bagian pertama tentang data pribadi saya. Kemudian bagian kedua ini tentang rencana umum. Di tingkat apakah kira-kira praktek e-learning saya sekarang? Saya menyadari praktek e-learning saya sekarang itu di tingkat substitution, tingkat pemula. Kenapa saya berani menilai diri saya sebagai tingkat pemula? Karena kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi. Saya sering menggunakan pembelajaran atau aplikasi hanya untuk metode ceramah saja. Nah, sebagai contoh bahwa video meeting digunakan guru itu untuk hanya metode ceramah. Nah, padahal yang dituntut sebenarnya guru bisa sampai ke tingkat augmentation, modification, dan redefinition. Nah, kenapa? Pada tingkat augmentation, kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru, dia masih sama sebelum dan sesudah adopsi, tapi ada peningkatan sedikit. Ada peningkatan sedikit dari hasil belajar anak-anak karena memanfaatkan
fitur atau teknologi yang diadopsi oleh guru. Ya, jadi ada peningkatan sedikit. Nah, kalau bisa lagi diharapkan dari guru tersebut learningnya sudah sampai ke tingkat modification. Kenapa dia sampai diharapkan ke modification juga? Karena di sini ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Sedangkan di tingkat yang paling mahir diharapkan seorang guru itu sampai tingkat redefinition. Kenapa? Karena di tingkat redefinition ini seorang guru sudah mahir. Setelah adopsi teknologi baru, maka kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi tersebut. Jadi, saya merasa diri saya masih pada tingkat substitution karena adopsi teknologi yang saya pakai hanya untuk metode ceramah. Tingkat apa yang ingin saya capai dalam waktu 3 bulan ke depan? Saya berharap dengan pertolongan Tuhan dan bantuan Bapak Ibu tutor dalam seri guru belajar ini, adaptasi non-teknologi ini, saya berharap saya sampai ke tingkat redefinition. Nah, kenapa saya berharap sampai ke tingkat redefinition? Saya ingin aplikasi video meeting yang saya akan pelajari itu mampu atau bisa membuat murid-murid saya mengadakan festival, webinar, atau proyek, atau pameran, atau pentas virtual nantinya. Kenapa? Karena inilah harapan saya kalau bisa sampai ke tingkat mahir. Kalau di tingkat augmentation, ini hanya sampai tingkat sesi diskusi mandiri dan tanya jawab. Kalau di tingkat modification, ini hanya sampai membawa murid-murid bertemu dengan para pakar dan membawa murid ke luar kelas melalui field trip virtual dalam pembelajarannya. Jadi sebaiknya saya berharap sampai tingkat redefinition. Nah, bagian ketiga, rencana praktek e-learning saya. Rencana praktek e-learning saya ambil topik pelajarannya tentang mikroorganisme. Di mikroorganisme ini dibagi menjadi 4, virus, bakteri, protista, fungi atau jamur. Nah, praktek e-learning saya sebelumnya yang saya lakukan yaitu kita bahas mulai dari sasaran belajar. Sasaran belajarnya saya ambil dari kompetensi dasar 3.5. Di sini siswa diharapkan sasaran belajarnya siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis mikroorganisme itu, baik dia virus, mampu mengidentifikasi bakteri, mampu mengidentifikasi protista, mampu mengidentifikasi fungi atau jamur berdasarkan ciri, peranan, dan reproduksinya. Nah, dari 4.5, sasaran belajar yang diharapkan siswa mampu menunjukkan mikroorganisme itu, mana virus, mana bakteri, mana protista, mana fungi atau jamur berdasarkan ciri, peranan, dan reproduksinya juga. Nah, ini sasaran belajar yang saya harapkan dan siswa mampu menggunakan video meeting untuk melaksanakan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 ini. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, bagaimana gambaran interaksi di kelas ketika saya belum mengadopsi teknologi baru? Yang pertama, saya sebagai guru mempersiapkan materi mikroorganisme itu dengan lengkap melalui aplikasi Microsoft PowerPoint dan mengirimkan materi tersebut ke Google Classroom atau ke grup WhatsApp mata pelajaran. Yang kedua,
Saya mempersiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik tentang virus, bakteri, protista, fungi atau jamur, dan mengirimkannya ke Google Classroom atau ke grup WhatsApp mata pelajaran. Langkah yang ketiga, peserta didik diharapkan mempelajari dan mengamati materi yang sudah saya tayangkan melalui video pembelajaran PowerPoint yang sudah saya kirim ke Google Classroom tadi. Dan peserta didik melakukan praktikum secara kelompok dengan mengisi atau mengerjakan LKPD tentang mikroorganisme tersebut. Yang kelima, peserta didik membuat kesimpulan tentang hasil praktikum mereka dan mengumpulkan laporan praktikum pada pertemuan berikutnya dengan luring. Yang keenam, peserta didik mengerjakan ulangan harian tentang mikroorganisme melalui aplikasi Google Form. Saya kirim soal-soal ulangan hariannya melalui aplikasi Google Form dan anak-anak mengerjakan langsung dari aplikasi Google Form. Itulah gambaran interaksi di kelas yang saya lakukan. Nah, tugas murid yang saya minta kerjakan adalah yang pertama membuat laporan. Membuat laporan praktikum dengan benar dan lengkap. Yang kedua, mengerjakan tugas uji kemampuan diri tentang virus, bakteri, protista, fungi, jamur dari buku paket biologi yang telah dimiliki oleh anak-anak. Nah, aplikasi apa yang saya gunakan selama ini? Aplikasi yang saya gunakan selama ini aplikasi Microsoft PowerPoint dengan membuat video pembelajaran melalui Microsoft PowerPoint. Lalu aplikasi Google Classroom dan aplikasi Google Form, WhatsApp, dan lain-lain. Itu yang Bapak Ibu saya kerjakan. Nah, praktek e-learning yang akan saya coba dalam adopsi teknologi baru ini, saya berharap saya bisa mencoba aplikasi video meeting atau Google Meet dan aplikasi digital thinking board atau Google Jamboard. Nah, saya berharap bisa. Nah, sasaran tingkat berpikir apa pada murid yang ingin saya rangsang pada murid saya? Saya berharap saya bisa merangsang tingkat berpikir yang D, yaitu tingkat berpikir strategis tentang materi ajar yang saya berikan dan berpikir strategis dalam menerapkan materi ajar tersebut. Berpikir strategis dan berpikir strategis dalam menerapkan materi ajar. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena itu tingkat yang paling tinggi dalam tingkat berpikir. Nah, yang A, tingkat berpikir mengingat dan menghafal. Maaf Bapak Ibu. Nah, tingkat berpikir yang A, mengingat dan menghafal. Nah, di sini guru menggunakan aplikasi video meeting mengajarkan. Kalau di tingkat mengingat dan menghafal ini, saya mencoba mengajarkan dengan aplikasi video meeting, mengajarkan kepada siswa dengan metode ceramah tentang materi mikroorganisme. Nah, itu di tingkat berpikir mengingat dan menghafal. Jadi, saya hanya menjelaskan dengan metode ceramah mengenai materi mikroorganisme ini kepada siswa. Sedangkan pada tingkat berpikir yang kedua atau keterampilan dasar dan pemahaman konsep, di sini guru menggunakan atau saya mencoba menggunakan aplikasi video meeting nantinya untuk memberikan materi penguatan melalui LKPD, lembar kerja peserta didik, sebagai tugas kelompok pada peserta didik tentang mikroorganisme. Lalu siswa nanti memvideokan bagaimana mereka bekerja menyelesaikan lembar kerja peserta didik itu ya dalam praktikum mereka dan mengirimkan hasilnya ke WhatsApp grup mata pelajaran biologi yang sudah saya buat.
Itu pada tingkat berpikir, keterampilan dasar, dan pemahaman konsep. Sedangkan pada tingkat berpikir strategis yang ketiga adalah berpikir strategis atau strategic thinking. Nah, di sini saya mencoba menggunakan aplikasi video meeting untuk memfasilitasi diskusi kelompok siswa membahas hasil praktikum mereka. Di mana nanti setiap kelompok memaparkan hasil dan sasaran hasil yang sudah dirinci, ditulis dengan benar, lalu mereka akan memaparkannya melalui aplikasi video meeting tersebut, dan guru melakukan refleksi atas usaha mereka dan memberi penguatan. Nah, jadi masuk kita kepada tingkat berpikir yang keempat. Pada tingkat berpikir yang keempat ini yang saya harapkan, yaitu berpikir strategis tentang materi ajar yang sudah diajarkan dan berpikir strategis dalam menerapkan materi ajar tersebut. Kenapa saya milih ini? Saya berharap peserta didik mampu mempublikasikan pengetahuan mereka tentang mikroorganisme tadi ke publik dengan membuat online event video meeting atau menguploadkan pengetahuan mereka itu ke YouTube atau membuat online event video meeting tentang materi mikroorganisme, sehingga orang tua atau guru-guru lain atau banyak masyarakat yang bisa melihat hasil karya mereka melalui online event video meeting tersebut. Nah, aplikasi apa yang saya gunakan untuk mencapai tingkat berpikir tersebut? Saya akan menggunakan aplikasi video meeting atau Google Meet. Nah, masuk kita ke slide berikutnya. Gambaran umum kegiatan belajar. Gambaran umum kegiatan belajar, saya menggunakan teknologi aplikasi video meeting sebagai alat untuk memberikan gambaran awal atau pengantar materi agar peserta didik memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi mikroorganisme. Jadi, aplikasi video meeting ini sebagai alat untuk memberikan gambaran awal atau pengantar materi tentang materi mikroorganisme kepada anak-anak. Nah, kegiatan belajar berikutnya, dengan aplikasi video meeting, saya dapat membantu peserta didik ketika fenomena materi mikroorganisme yang mereka pelajari itu sangat kecil, sehingga mereka tidak dapat melihat materi tersebut dengan kasat mata karena bersifat abstrak. Jadi saya bisa menunjukkan bagaimana mikroorganisme yang sangat kecil itu yang tidak dapat dilihat mata dan bersifat abstrak itu melalui aplikasi video meeting. Bagian yang keempat adalah panduan resiliensi. Berdasarkan pemahaman saya dari matriks keterampilan tantangan atau keterampilan apa yang saya perlukan. Nah, keterampilan yang saya perlukan pada panduan resiliensi ini adalah dua. Ada keterampilan teknis dan ada keterampilan pedagogis. Keterampilan teknis yang saya akan pelajari, yaitu saya harus mengenal lebih dalam, lebih banyak lagi tentang fitur-fitur aplikasi video meeting. Jadi, panduan resiliensi saya, panduan untuk saya bangkit atau bangkit dari kemunduran atau kegagalan selama pembelajaran saya kemarin yang biasa-biasa saya harus bangkit, saya harus resiliensi, maka apa yang harus saya lakukan? Ada keterampilan teknisnya, yaitu
Yang pertama, saya harus mengenal lebih banyak lagi tentang fitur-fitur aplikasi video meeting itu bagaimana. Dan yang kedua, saya harus belajar bagaimana mengkombinasi fitur-fitur yang ada di aplikasi video meeting. Yang ketiga, saya harus belajar bagaimana mengkombinasi aplikasi video meeting dengan aplikasi Google Jamboard dalam satu rangkaian pembelajaran nantinya kalau saya sudah mahir, Bapak Ibu. Nah, jadi saya berharap sih bisa menggabungnya. Dan yang keempat, saya harus belajar bagaimana mengolah event online untuk peserta didik baik secara teknis maupun secara non-teknis. Dan yang kelima, saya pasti membutuhkan banyak waktu yang lebih untuk mempelajari aplikasi video meeting ini. Begitu juga nanti kelak siswa saya. Keterampilan yang untuk membantu saya supaya bisa resiliensi atau resilience adalah keterampilan pedagogis. Yang pertama, keterampilan pedagogisnya, saya harus meningkatkan kualitas materi ajar dan jumlah produksi materi ajar saya. Jadi jumlah materi saya perbanyak dan kualitas materi juga harus saya perhatikan. Nah, keterampilan yang kedua, keterampilan pedagogis, saya harus dapat mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, bertanya, dan mengeluarkan pendapat pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, saya harus bisa menghargai murid yang belajar mandiri dalam memahami materi ajar saya itu. Bila perlu, saya harus berikan reward kepada murid yang belajar mandiri. Yang keempat, saya harus mampu mendorong murid untuk membuat proyek online video meeting tentang materi mikroorganisme dan meminta mereka untuk menguploadnya juga ke YouTube. Supaya mereka menguploadnya juga ke YouTube sehingga banyak anak-anak yang ketika menonton YouTube mereka, maka anak-anak lain akan mendapatkan pengetahuan atau pedagogis dari hasil karya proyek online mereka nanti yang ada dikirimkan ke YouTube. Yang kelima, saya harus membantu peserta didik saya berkolaborasi dan menjalin networking dengan baik dengan beberapa pihak sehingga proyek online mereka bisa terlaksana khususnya tentang materi mikroorganisme. Yang keenam, saya harus memaksimalkan waktu sehingga siswa bisa belajar video meeting. Nah, tantangan yang saya nanti hadapi adalah apa saja? Nah, saya akan bagi ke dalam dua, tantangan bagi saya sendiri dan tantangan bagi peserta didik saya. Nah, tantangan bagi saya yang nantinya saya hadapi, yang pertama, bagaimana cara saya agar peserta didik menyukai metode pembelajaran yang menggunakan video meeting dan Google Jamboard yang saya gunakan nanti. Nah, itu. Yang kedua, saya merasa bahwa materi ajar yang saya buat nanti kurang berpengaruh banyak atau bahkan tidak berpengaruh pada peserta didik saya. Sedangkan yang ketiga, tantangannya, saya khawatir saat pembelajaran murid tidak berpartisipasi atau bahkan tidak dapat menguasai materi yang saya buat. Yang keempat, saya belum dapat membayangkan tantangan yang keempat, saya belum dapat membayangkan bagaimana mengkombinasi beberapa aplikasi ke dalam satu rangkaian materi pembelajaran yang saya buat. Nah, belum bisa saya bayangkan bagaimana mengkombinasi beberapa aplikasi ke dalam satu rangkaian materi pembelajaran yang saya buat. Yang kelima, saya belum mengerti bagaimana cara mengelola event online untuk peserta didik, apa proyeknya, dan dengan siapa saya dan murid harus berkolaborasi. Nah, tantangan bagi peserta didik, pengetahuan siswa yang sangat minim tentang aplikasi Google Meet
atau aplikasi video meeting itu sangat minim. Kemudian faktor sinyal dan paket internet ini masih menjadi faktor kendala yang utama, tantangan utama. Yang ketiga, belum semua siswa memiliki akun belajar.id-nya. Kita masuk kembali ke slide berikutnya. Bagaimana cara saya mengatasi tantangan tersebut? Cara saya mengatasi tantangan tersebut yang pertama, bagi guru, bagi saya sendiri, saya harus membuang jauh-jauh pemikiran yang salah bahwa saya harus menguasai banyak aplikasi untuk keberhasilan dalam pembelajaran. Bukan. Tetapi yang sebetulnya adalah pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Kebutuhan siswa dan kondisi siswa. Nah, yang kedua, cara saya mengatasi tantangan yang tadi yang saya paparkan, saya harus mendorong siswa menguasai materi, mengajarkan pada mereka setiap pengetahuan yang mereka capai harus mereka baktikan kepada masyarakat. Harus mereka baktikan kepada masyarakat. Yang ketiga, saya sebagai guru jangan menempuh perjalanan SAMR saya sendiri, tetapi saya harus bergabung dengan satu grup kecil atau komunitas guru-guru yang ada untuk memperkuat otot resiliensi saya. Yang keempat, saya harus belajar bersama untuk mempercepat proses belajar dan mempercepat kembalinya optimisme ketika saya sedang cemas atau ketika saya sedang galau, mampu atau tidak ya saya menguasai aplikasi ini dan menggunakannya untuk pembelajaran saya. Nah, yang kelima, saya tidak perlu memburu diri atau tergesa-gesa dalam mempelajari atau menjajaki tingkatan SAMR saya. Yang keenam, saya harus optimis bahwa setiap pencapaian saya untuk mencapai tingkat modification dan redefinition harus berdampak positif terhadap peserta didik. Saya harus optimis bahwa itu berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, cara saya mengatasi tantangan yang dialami siswa nantinya, saya memberikan bimbingan, pelatihan, bagaimana mempelajari aplikasi video meeting tersebut. Nah, yang kedua, saya memberikan penjelasan kepada orang tua dan siswa bahwa pembelajaran sekarang ini adalah pembelajaran PJJ, pendidikan jarak jauh, yang pada umumnya menggunakan daring dan luring, dan pada umumnya daring. Sehingga PJJ sistem daring ini sangat memerlukan pengetahuan aplikasi, butuh sinyal yang kencang, dan paket internet yang memadai. Jadi, orang tua harus mengetahui, harus kita berikan penjelasan mengenai PJJ pada masa pandemi COVID-19 ini. Itulah cara saya mengatasi tantangan tersebut yang bisa saya paparkan, Bapak Ibu. Kemudian, saya memohon bantuan, masukan, atau kritikan dari Bapak Ibu, rekan-rekan guru saya yang terkasih yang ada di grup belajar, guru belajar dan berbagi seri adaptasi non-teknologi ini, supaya saya bisa memperbaiki cara saya mengajar dan cara saya menggunakan adopsi teknologi sehingga berdampak positif kepada anak-anak saya nantinya. Jadi atas saran atau masukan yang Bapak Ibu berikan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita semua. Sekian, sampai jumpa pada video pembelajaran saya yang berikutnya.